Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Daud Manda dari UPT SDN 14 Ngandamatu Silangan, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Toraja. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Dengan fasilitator Ibu Dia Kurnia Halim dan pengajar praktik Ibu Bertina Aderlin Tukeng. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi dan keyakinan sekolah, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep inti budaya positif dan menerapkannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi, kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi tentang budaya positif sangat berkaitan dengan modul yang dipelajari sebelumnya, yakni dalam modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut, tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Dalam modul 1.2 berkaitan dengan pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasi nilai dan peran yang dimilikinya. Kemudian pada modul 1.3, dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Refleksi pemahaman saya tentang konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, dan hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah berkaitan dengan disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Teori kontrol. Dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut, sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pastinya memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
dan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yakni 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yakni 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, 3. Kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Posisi kontrol guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dan di luar dugaan. Yang pertama, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Yang kedua, ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan posisi guru sebagai pemantau. Dan kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer. Yang ketiga, dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seseorang saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Yang keempat, keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Yang kelima, saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tetapi saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan kelas. Hal itu ya cukup menarik dan penting untuk pemahaman saya. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya sehingga bisa mempermudah dalam mencari solusi yang tepat. Yang kedua, ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan siswa. Yang keempat, dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak pada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif
baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, tetapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan, karena memang belum membuat suatu keyakinan kelas. Maka dari itu ke depannya saya akan membuat dan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada siswa. Perasaan saya ketika mendapati siswa yang bermasalah adalah ada rasa amarah yang muncul. Namun, saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya akan merasa lega dan sangat senang. Menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang baik serta yang perlu untuk saya tingkatkan yaitu dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu ke depannya saya akan membuat keyakinan kelas untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Sebelum mempelajari modul 1.4 disiplin positif, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama atau berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dengan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, tetapi belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan kelas. Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya budaya positif. Demikianlah pemaparan saya berkaitan dengan koneksi antar materi pada modul 1.4 disiplin positif. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak.